Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustika Brianti Mara dengan NPM 203003059 akan menjelaskan mengenai pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan self-consistent field approach atau Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai metode perturbasi. Persamaan Schrödinger dapat diselesaikan secara analitik hanya untuk kasus yang memiliki simetri tertentu. Untuk kasus yang lebih umum, biasanya kita menggunakan metode numerik atau metode pendekatan. Kita akan membahas metode pendekatan perturbasi atau gangguan, khususnya mempelajari suatu sistem kuantum yang memiliki operator Hamilton dengan tambahan komponen lain atau gangguan. Metode perturbasi ini atau metode gangguan merupakan metode yang terdiri dari tahap pengabaian bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat diselesaikan secara eksak dan menentukan apakah persamaan tanpa gangguan itu atau disebut juga orde gangguan dihitung. Metode perturbasi ini dibagi menjadi dua tipe bergantung pada jenis gangguannya, yaitu yang pertama metode perturbasi yang tidak bergantung waktu, dan yang kedua metode perturbasi yang bergantung waktu. Metode perturbasi tidak bergantung waktu dapat diklasifikasi lagi sesuai dengan keadaan energi sistem, yaitu yang pertama kasus energi non-degenerate dan yang kedua kasus energi degenerate. Ide dasar dari teori perturbasi adalah perbedaan antara Hamiltonian referensi dan Hamiltonian eksak dapat dipandang sebagai perturbasi dengan H-topi sama dengan H-topi pangkat 0 ditambah H-topi pangkat 1. Dari persamaan ini, H-topi 0 adalah bagian yang tidak diganggu dan merupakan bagian yang telah diketahui dari penyelesaian persamaan Schrödinger secara eksak. Sedangkan H-topi pangkat 1 adalah bagian yang diganggu. Metode perturbasi umumnya memperhitungkan korelasi elektron. Seperti yang tertera pada slide berikut ini, Psi sama dengan Psi pangkat 0 ditambah delta Psi, dengan delta Psi adalah fungsi gelombang yang terganggu. Kemudian E sama dengan E pangkat 0 ditambah delta E merupakan energi yang terganggu. Sehingga delta E sama dengan integral Psi pangkat 0 H topi pangkat 1 Psi pangkat 0 dan D tau. Sehingga didapati E sama dengan E pangkat 0 ditambah integral Psi pangkat 0 H topi pangkat 1 Psi pangkat 0 D tau ditambah higher dikurang order terms. Berikut ini merupakan contoh soal dari metode perturbasi. Kemudian yang selanjutnya adalah metode variasi. Metode variasi adalah salah satu cara untuk menemukan pendekatan ke eigenset energi terendah atau keadaan dasar. Ide dasar dari metode ini adalah harga ekspektasi dari operator energi H yang disebut energi rata-rata. Tentunya energi rata-rata ini terkait dengan fungsi keadaan yang digunakan. Energi rata-rata ini harus lebih besar atau sama dengan keadaan energi terendah dari sistem. Karena energi terendah sebagai batas bawah dari harga ekspektasi, maka kemungkinan untuk memilih fungsi gelombang, coba atau trial yang mengandung sejumlah parameter dan meminimasi harga ekspektasi dengan metode variasi. Dasar dari metode variasi ini adalah memilih sebuah fungsi gelombang yang terganggu pada satu atau lebih parameter dan menemukan nilai-nilai parameter ini dengan nilai harapan energi serendah mungkin. Persamaan Schrödinger tidak dapat diaplikasikan pada atom berelektron banyak, sehingga digunakan fungsi trial atau O-coret dan mengganti persamaan Schrödinger menjadi E O-coret sama dengan integral O-coret bintang H topi O-coret D tau per integral O-coret bintang O-coret D tau. Yang selanjutnya E O-coret lebih besar dari sama dengan N0. Teori variasi menyatakan bahwa menghitung energi menggunakan fungsi trial akan lebih besar daripada energi keadaan dasar E O-coret. Maka energi sistem yang dihitung dengan fungsi trial memiliki nilai eigen lebih besar daripada energi pada keadaan dasar atau EO.
Sehingga untuk memperoleh nilai yang mendekati energi keadaan dasar atau energi ground state dapat dilakukan dengan cara memvariasikan fungsi trial supaya hasilnya mendekati nilai keadaan transisi. Sehingga O coret mendekati sama dengan E0, lalu O coret mendekati sama dengan si 0. Berikut ini adalah contoh dari metode variasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Jadi pada tahun 1930, Fock menerapkan determinan Slater pada metode Hartree dan mengusulkan metode Hartree-Fock yang merupakan salah satu teori inti dalam kimia kuantum. Slater ini juga menyarankan metode yang sama secara independen di tahun yang sama. Metode ini menggunakan fungsi antisimetris untuk memenuhi dari prinsip Pauli. Adapun persamaan Slater determinan yang digunakan pada contoh atom N yaitu sebagai berikut. Untuk mempermudah persamaan ini, kita menggunakan sistem closed shell atau kulit tertutup, di mana orbital N ditempati oleh elektron 2/2 atau berpasangan. Determinan Slater untuk sistem closed shell atau kulit tertutup ini diberikan dari pendefinisian orbital sebagai fungsi koordinat spasial dan spin. Karena elektron tidak dapat dibedakan dan orbital spasial yang sama digunakan untuk spin alpha dan beta, maka operator pada satu elektron adalah sebagai berikut, seperti pada persamaan 2.17. Dan untuk operator 2 elektron adalah sebagai berikut, seperti pada persamaan 2.18. Dengan nilai ekspektasi operator Hamiltonian dan prinsip variasi digunakan dalam operator Hamiltonian, persamaan untuk operator 1 elektron dan 2 elektron menjadi sebagai berikut. H atau P untuk satu operator sama dengan HI ditambah sigma NJ dalam kurung 2 J topi J dikurang K topi J. O coret I dikurang sigma J O coret J epsilon JI. Dan H topi untuk operator 2 elektron sama dengan HI bintang ditambah sigma NJ dalam kurung 2 J topi bintang J dikurang K topi bintang J. O coret bintang I dikurang sigma J O coret bintang I epsilon bintang JI. Dari persamaan 2.21 mengindikasi konjugat kompleks pada persamaan 2.20 yang merupakan ciri dari operator Hermitian. Maka nilai energi eigennya yaitu epsilon JI sama dengan epsilon bintang IJ, dan matriks Fock didefinisikan sebagai F topi sama dengan H topi ditambah sigma NJ dalam kurung 2 J topi J dikurang K topi J, sehingga kita akan mendapati persamaan satu elektron yang diturunkan menjadi F topi O coret I sama dengan epsilon I O coret I. Persamaan inilah yang dinamakan dengan Hartree-Fock. Karena operator Fock meliputi efek-efek dari semua elektron lain terhadap elektron satu, hal ini menjelaskan pembentukan bergantung pada fungsi gelombang dari elektron-elektron itu. Untuk memprosesnya, kita harus menduga bentuk awal dari fungsi-fungsi gelombang itu. Gunakan fungsi-fungsi gelombang tersebut pada definisi operator Fock dan selesaikan persamaan Hartree-Fock. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan menggunakan fungsi gelombang baru yang ditemukan hingga tiap siklus mencapai perhitungan energi dan fungsi gelombang yang tidak berubah. Istilah dari self-consistent field atau SCF, medan konsisten mandiri, berasal dari kondisi ini. Dan berikut ini merupakan contoh dari perhitungan metode Hartree-Fock. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.